Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan tauhid kita, pembahasan dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid, masih pada pembahasan tauhid, yang mana pada waktu yang kemarin kita telah membahas tauhid rububiyah dan bagian-bagiannya. Kita sudah membahas tauhid rububiyah dan bagian-bagiannya. Kita telah menyebutkan bahwa tidak ada secara naluri orang mengingkari adanya satu pencipta, ya. Sekalipun mereka orang-orang musyrik misalnya, mereka tidak akan memungkiri secara naluri bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini, pencipta segala sesuatu, itu adalah satu, tunggal. Mereka tidak pungkiri itu dari segi naluri, ya. Bahkan ya, kita orang-orang Majusi sekalipun yang menyatakan bahwa alam ini diciptakan oleh cahaya dan kegelapan juga cenderung menguatkan yang cahaya daripada yang kegelapan. Kita sudah bacakan kemarin. Oleh karena itu Syekh mengatakan bahwa lam yungkir ahadun ma'lumun min bani Adam falam yakul ahadun minal makhlukin innal alam khaliqain mutasawiyain. Oleh karena itu tidak ada yang katakan bahwa alam ini diciptakan oleh dua Tuhan yang setara, ya. Pokoknya kalau banyak Tuhan mereka akui, pasti bertingkat-tingkat dan cenderung menetapkan satu yang paling kuat, yang paling tinggi. Keluargaku yang dirahmati Allah dan para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggal sedikit ini kita bacakan bagian dari tauhid rububiyah tentang orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini yang tadi kita katakan mereka mengatakan bahwa innal alam khaliqaini huma az-zulmatu wan nur. Alam ini diciptakan oleh dua Tuhan, mereka adalah kegelapan dan cahaya. Ya, kegelapan dan cahaya. Yang menciptakan dunia ini menurut mereka kegelapan dan cahaya. Ma'adzalika lam yaj'alu hadainil khaliqaini mutasawiyain. Tetapi mereka juga tidak menjadikan kegelapan dan cahaya itu sama, setara. Mereka tidak jadikan setara. Fahum yaqulun, mereka mengatakan bahwa inna nura khairun minadh zulmah. Sesungguhnya cahaya itu lebih baik daripada kegelapan. Lianna yakhluqu khaira, karena cahaya itu menciptakan kebaikan. Waz-zulmatu takhluqu syarra, adapun kegelapan itu menciptakan keburukan atau kejahatan. Walladzi yakhluqul khaira khairun minalladzi yakhluqu syarra. Mereka katakan bahwa oleh karena itu yang menciptakan kebaikan lebih baik daripada yang menciptakan keburukan. Nah, di sini kita katakan tadi, mereka cenderung menguatkan juga salah satunya, tidak mengatakan ada dua Tuhan yang setara. Sekalipun itu orang Nasrani, orang Majusi, orang Hindu, orang apa saja yang meyakini adanya Tuhan yang lebih dari satu, tapi mereka tentu condong menguatkan satu yang paling kuat. Secara naluri. Kalau Firaun ya mengingkari bahkan semua Tuhan. Dia katakan dirinya Tuhan, tetapi secara naluri dia mengakui, sebagaimana yang kita sudah jelaskan kemarin. Kemudian orang-orang filsafat dari kalangan Majus, ya, orang-orang Majusi dari kalangan filsafat, mereka
katakan bahwa mereka katakan bahwa anna nura qadimun ala anna nura qadim. Ini ala istilahil falasifah, bahwa cahaya itu ada sejak dahulu tanpa adanya permulaan. Mereka katakan bahwa cahaya itu atau Tuhan cahaya, ya, atau mereka katakan ini pencipta. Cahaya ini telah ada sejak dahulu tanpa ada yang menciptakannya. Ya, berarti Tuhan, ya, ada tanpa permulaan. Waqtalafu fi zulmah, dan para pakar filsafat dari kalangan Majusi ini berbeda pendapat tentang kegelapan. Hal hiya qadimatun au muhdatsatun. Apakah kegelapan itu juga seperti cahaya, ada tanpa permulaan, ataukah dia muhdatsatun, sesuatu yang diciptakan, yang baru. Ya, tetapi mereka sepakat tadi bahwa cahaya itu ada tanpa diciptakan, tanpa permulaan. Berarti mereka menguatkan cahaya daripada kegelapan. Kemudian kita lanjut pada pembahasan, ini masih dalam tauhid rububiyah, ya. Dalalatul aqli ala anna al-khaliqi lil alami wahidun. Dalil akal atau petunjuk akal tentang bahwasanya yang menciptakan alam itu adalah Tuhan yang satu. Dalil akalnya di sini Syekh Al-Utsaimin menopangnya juga dengan ayat Al-Qur'an. Karena begitulah seorang muslim itu, sekalipun menggunakan akal, tapi bukan akal yang bebas, ya, tetap ada landasannya Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, tetap ada landasannya. Tidak boleh akal didahulukan, apalagi sampai bertentangan dengan nakal, dengan nafs. Itu tidak boleh. Syekh Al-Utsaimin berkata bahwa qala Allah Ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Al-Mu'minun ayat 91. Syekh Al-Utsaimin di sini mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengangkat anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah itu Tuhan yang lain. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Ya. Kalau misalnya ada Tuhan yang lain, kalau misalnya ada Tuhan yang lain, maka masing-masing Tuhan itu, ya, akan berdiri dengan, ya, akan mengklaim masing-masing ciptaan, ya. Tidak mau diganggu. Akan mengklaim masing-masing ciptaannya. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Maka Tuhan-Tuhan ini atau dua Tuhan ini akan saling mengalahkan, saling mempengaruhi, saling mengalahkan. Ya, ini yang kabarkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mustahil terjadi, tetapi Allah kabarkan. Kalau sama dengan keadaan orang-orang yang masuk di neraka, yang mereka katakan, hidupkan lagi kami ke dunia, kami akan beramal begini dan begini. Tetapi Allah katakan mereka ini kalaupun dikembalikan, mereka akan, ya, melakukan lagi kesalahan yang sama. Ya. Kita secara hati nurani mungkin berpikir, wah, kalau mereka dikembalikan mereka jadi orang yang taat. Tetapi Allah banyak dalam Al-Quran mengkabarkan mereka kalau kembali seperti itu juga. Makanya mereka mustahiqun, mereka itu lebih cocok memang di neraka, ya. Kemudian kita lanjut pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sekiranya ada dua Tuhan, mereka akan saling mengalahkan. Mereka akan mengklaim ciptaan masing-masing. Idh law athbatna lil alam khaliqain lakana kullu khaliqin yuridu an yanfarida bima khalaqa aw yastaqilla bihi ka'adatil muluk. Idh la yarda an yusharikahu ahadun. Jikalau kita tetapkan ada dua Tuhan, yang menciptakan alam ini, maka mereka sebagian Allah katakan mereka akan mengklaim masing-masing ciptaan, dan mereka mau berkesendirian dalam persoalan penciptaan. Mereka mau sendiri, tidak ada
campur tangan dari yang lain. Ya. Ka'adatil muluk, sebagaimana raja-raja. Ya, raja-raja itu hanya karena memang ya banyak raja, tetapi secara naluri raja itu ingin menguasai. Ya. Tidak mau ada raja lain selain dirinya. Makanya ada misalnya peperangan, ya ada ekspansi karena memperlebar kekuasaan atau merasa kerajaannya tersaingi, ya atau terancam. Nah, begitu pula dengan Tuhan misalnya, itu makhluk yang mempunyai kekuasaan terbatas. Tapi kalau Tuhan, tentu mereka ya dengan kekuasaan mereka, misalnya banyak Tuhan ingin banyak kekuasaan juga, ingin memperlebar kekuasaan, ingin mengklaim ya ciptaan-ciptaan masing-masing. Kemudian wa idza istaqalla bihi, jika mereka sudah menguasai atau mengklaim masing-masing penciptaan, ya fa innahu yuridu amran akhar, maka Tuhan-Tuhan ini menginginkan lagi persoalan yang lain. Mereka ingin lagi, ada lagi maunya. Wa huwa an yakuna sultan lahu la yusyarikuhu fihi ahadun. Tuhan-Tuhan ini menginginkan kekuasaan, ya, yang tadi mengklaim penciptaan. Kemudian sudah diklaim, Tuhan-Tuhan ini tentu menginginkan lagi. Ini kita bicara berdasarkan ayat Al-Quran tadi ya, yang Allah kabarkan bahwa kalau ada dua Tuhan, mereka mengklaim ciptaan dan saling mengalahkan. Ya, kita jabarkan bahwa kalau ada dua Tuhan memang seperti itu. Mereka kemudian sudah mengklaim ciptaan, mereka lagi ingin sultan, ingin kekuasaan, ya, ingin kekuasaan dan mengklaim kekuasaan, dan tidak mau ada yang yusyarikuhu, tidak mau ada yang menyainginya dalam hal kekuasaan itu, tidak mau ada yang campur tangan dalam hal kekuasaannya itu. Wahina idin idza arada as-sultan, ketika dua Tuhan ingin kekuasaan, fa imma an ya'jiza kullu wahidin minhum 'ala al-akhar au yusaytir ahaduhuma 'ala al-akhar, fa in saytara ahaduhuma 'ala al-akhar thabatat rububiyyatu lahu wa in 'ajaza kullu minhuma 'anil akhar zalat rububiyyatu minhuma jami'a li'anna al-'ajiza la yasluhu an yakuna rabba. Ketika dua Tuhan menginginkan kekuasaan, maka tentu akan mempengaruhi satu sama lain, akan saling melemahkan, bertengkar istilahnya, karena sama-sama mempunyai kekuasaan. Nah, jika mereka saling mengalahkan dan misalnya satu kalah dan yang lainnya menang, maka yang menang itu katakanlah dia mendapat label ketuhanan, ya. Dia mendapat label ketuhanan. Pantas dikatakan Tuhan karena telah mengalahkan yang lain. Tetapi secara akal, ya harusnya Tuhan itu huwa yuhitu bikulli syai', muhitu bikulli syai', harusnya Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu. Nah, bagaimana mungkin ada Tuhan yang tersaingi, ya, berarti dia tidak kuasai sesuatu itu, berarti itu bukan Tuhan, itu maksudnya. Nah, misalnya wa in ajaza kullu minhuma 'anil akhar zalat rububiyyatu minhuma jami'a. Misalnya yang kalah jelas bukan Tuhan, ya, karena lemah. Tapi misalnya mereka saling kompromi, tidak mau baku ganggu karena ya demi keselamatan masing-masing mereka, ya. Ini berarti alasan karena kelemahan, ya, karena kelemahan. Apa yang ditakutkan? Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Di sini dikatakan li anal ajiza la yasluhu an yakuna rabba. Kalau lemah itu ya tentu tidak mungkin dia menjadi Tuhan. Kalau misalnya membagi-bagi kekuasaan, takut ada apa-apa di antara para Tuhan, takut ada kenapa, jangan sampai satu dirugikan oleh Tuhan yang lain, itu berarti ciri kelemahan dan yang lemah ya tidak mungkin dikatakan sebagai Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.